terus ada fungsi kimiawi. Yang kita ketahui, tumbuhan riparian merupakan agen pertama yang mampu mengurangi polutan dari daratan untuk masuk ke sungai yang melalui air hujan. Ya, seperti gimana? Tumbuhan-tumbuhan yang di tepian sungai tentunya akan menangkap tentunya akan menangkap polutan-polutan yang larut dalam air sebelum masuk ke sungai, sehingga polutan-polutannya itu nanti kan akan ada yang ditampung oleh tumbuhan, ada juga yang dimanfaatkan oleh tumbuhan, yang tentunya itu nanti volumenya dari polutan itu tentu akan sangat berkurang jika dibandingkan tak ada riparian di tepiannya. Terus juga mengurangi polutan yang ada di sungai, karena tumbuhan tadi menyerap limbah itu tadi, mereka tentunya akan mengurangi volume polutan yang ada di sungai, seperti kayak enzim gondok. Enzim gondok bisa dijadikan indikator juga karena mampu mengurangi polutan organik lah, ibaratnya polutan organik C yang berlebihan, karbon yang berlebihan. Dapat dikatakan fungsi riparian untuk mengurangi polutan ini cukup, ya bisa kalau dikatakan cukup efektif, ya nggak begitu efektif, tapi juga ramah lingkungan lah yang jelas, karena tidak menimbulkan residu. Kegiatan apa saja sih yang bisa dilakukan di daerah vegetasi riparian? Yang kita ketahui dan pengalaman saya yang masih sedikit ini, dulu ada yang paling mudah itu inventarisasi, yang karena yang kita ketahui tadi fungsi riparian ada beraneka ragam, jadi kegiatan inventarisasi spesies juga sangat penting. Ada juga identifikasi karakter vegetasi riparian. Identifikasi karakter ini meliputi nanti ada keanekaragamannya juga, diketahui dominansi dari jenis spesies riparian yang ada di sana apa saja. Terus ada juga kegiatan yaitu pengujian bioindikator menggunakan BR tadi. Ada pengujian kualitas lingkungan hidup, atau kalau yang menginginkan data bersifat kuantitatif bisa menggunakan analisis korelasi atau komparasi. Mungkin yang pertama saya akan sebutkan yang kegiatan inventarisasi, ya, ada gambarannya nanti. Kegiatan inventarisasi riparian nanti biasanya kalau soal metode itu bisa menyesuaikan sih. Kalau bisa menggunakan transek sesuai jalur, terus kita mendata segala sesuatu yang ada di kita jumpai di tepian sungai, vegetasi tumbuh-tumbuhannya. Kalau kita biasanya rata-rata mengambil jarak 5 sampai 20 meter, karena home range itu 5 sampai 10 meter. 5 sampai 10 meter diperkirakan mampu memiliki jarak pandangan yaitu 20 meter, yaitu merupakan luasan batasan plot untuk jenis pohon. Kalau untuk transek tadi nanti mengikuti jalur sungai yang ada. Ada juga yang bentuk plot atau biasanya kuadran. Untuk inventarisasi vegetasi riparian menggunakan plot ini nanti akan membentuk sesuai kebutuhan. Kalau plot untuk pohon 20, terus untuk sapling 30, terus untuk kalau rumput-rumputan bisa 1 meteran, itu bisa menyesuaikan inventarisasi. Terus untuk inventarisasi bagaimana soal identifikasi? Biasanya kan kayak gitu. Ya kalau untuk identifikasi biasanya ya paling mudah itu adalah tanya yang cukup paham tentang tumbuhan, itu paling mudah. Sedangkan kalau ya untuk mau mandiri, banyak loh sekarang buku referensi tentang identifikasi tumbuhan-tumbuhan yang ada, sehingga nggak ada alasan lah kalau untuk terhambat identifikasi. Mungkin untuk awal cukup sulit ya untuk identifikasi. Jadi untuk awalan identifikasi cukup sulit, nanti terbiasa kok ke depannya.
Terus Ini selanjutnya ada yang tanya tadi Mas, buku gimana apa gimana? yang dipakai Oh, buat kalau identifikasi? kalau kalau biasanya yang paling enak itu ada Flora of Java. Oh, Kalau Flora of Java. rumput, Stanis itu ya? oh, oh, tenis, atau kalau mau yang jenis-jenis rumputan ada rumput dataran rendah warnanya LIPI itu cukup 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 membantu lah. Kalau ya banyak sih, banyak juga sih. Ada buku-buku tumbuhan itu banyak Enggak, identifikasi atau yang dipakai Mas. yang dipakai kalau saya rata-rata ya menggunakan yang malah yang Flora of Java nggak jarang menggunakan. Paling ya kalau identifikasi pakai list jurnal juga bisa kan. Biasanya untuk pendataan itu udah ada data terdahulu, list data terdahulu. Nah, bisa juga untuk identifikasi itu kan nanti cukup menjurus lah kalau kalau sudah terbiasa untuk terjun ke lapangan nanti kan ada apa ya, identifikasi untuk tumbuhan itu sudah tahu kalau kayak gini nanti masuknya famili apa, terus dilihat di list itu mungkin dicocokkan di Google atau bisa tanya pada yang sudah cukup berpengalaman itu Mbak. Oke, oke, oke. Lanjut. Ya, Sampai mungkin vegetasi riparian. uh, untuk selanjutnya bisa identifikasi karakter vegetasi riparian. Untuk karakter vegetasi riparian ini nanti ada banyak, seperti mau tentang mencari indeks nilai penting di sana, mencari indeks keanekaragaman habitat, mencari indeks ekuintitas, terus atau indeks similaritas, kesamaan. Itu cukup bisa. Tapi mungkin kalau yang ini bermain dengan rumus ya, dan tapi rumusnya cukup mudah sih dan banyak dijumpai. Terus mungkin ada juga dalam kegiatan ini, oh ya, yang tadi jangan lupa untuk mengambil parameter lingkungan, karena data parameter lingkungan merupakan data yang cukup mendukung dalam kegiatan penelitian vegetasi riparian nanti. Terus yang selanjutnya vegetasi riparian sebagai Indikator. bioindikator sungai. Biasanya kalau vegetasi riparian sebagai bioindikator sungai ada dua cara, yaitu secara kuantitatif atau kualitatif. Kalau yang kuantitatif itu biasa menggunakan analisis korelasi, yang itu ya yang tadi dengan identifikasi seperti indeks nilai penting, indeks keanekaragaman, indeks dominansi tadi sudah diketahui, bisa dikorelasikan dengan parameter lingkungan seperti parameter kimia yang diambil dalam kegiatan tersebut. Jadi nanti ada analisis korelasi banyak sih. Kalau ada ANOVA, ada regresi linear, ada CCA, itu nanti menyesuaikan. Tapi intinya untuk mengetahui eh, kualitas daerah tersebut dari vegetasi riparian bisa menggunakan data tersebut, atau bisa menggunakan secara kualitatif, itu namanya KBR index atau Wanted del Bos de Ribera. Ini adalah metode yang digunakan di Spanyol untuk menguji kualitas perairan di sana menggunakan riparian. Terus, tapi kalau tapi kalau untuk HBR ini mungkin cukup gimana ya, bisa dikatakan cukup subjektif. Jadi harus sering-sering melakukan penelitian agar cukup ahli. Karena dalam HBR indeks ini nanti ada banyak sekali aspek, kurang lebih ada hampir 100 aspek mungkin, 50-an aspek. Itu yang ada scoringnya udah di sana, terus mainnya pakai scoring dari penampakan
perairan yang ada, lanjut, terus kemudian scoring tersebut akan merujukkan kualitas perairan tersebut. Ada juga pada VBR nanti harus pemahaman tentang spesies-spesies natif atau spesies-spesies lokal dan spesies-spesies invasif. Jadi ketika melakukan IBR Index ini nanti mungkin harus sering-sering harus memperbanyak jam terbang, sehingga dalam kegiatan pengujian asesmen lingkungan tersebut cukup valid. Ya mungkin kayak gitu. Ada pertanyaan guys?